Ada dialog dalam adegan Baby Blues garapan Andi Bachtiar Yusuf yang menyebut bahwa seorang suami bertugas menafkahi sementara seorang istri tugasnya merawat anak di rumah. Gagasan role rumah tangga bisa bertukar tampak begitu aneh oleh karakter film ini. Pandangan aneh tersebut tampaknya memang masih sejalan dengan pandangan mayoritas penduduk di Indonesia. Ayah bekerja, ibu berumah tangga, masih bentukan keluarga ideal di masyarakat kita. However, di tempat-tempat yang masyarakatnya lebih suka untuk tampil modern, role tersebut lebih fleksibel. Istri nggak harus bekerja di rumah, bapak bisa juga ngasuh anak, dan sebagainya. Makanya sebenarnya menarik melihat bagaimana ide soal peran rumah tangga tradisional dimainkan dalam era atau pandangan modern. Seiring durasi berjalan, dari dialog-dialog dan how things play out di awal-awal, kupikir Baby Blues bakal ngarah ke situ. Tapi dari konsep suami dan istri yang bertukar tubuh yang merasakan tugas partner hidup mereka, Baby Blues ternyata menekankan kepada bagaimana keduanya jadi lebih saling menghargai. Dan memang ini pesan yang tak kalah penting. Dengan pesan tersebut, tentu saja sebenarnya Baby Blues masih baik untuk ditonton oleh keluarga, khususnya orang tua muda. Hanya saja pesan yang lebih tradisional tersebut tidak benar-benar mendarat sesuai dengan yang diniatkan, karena naskah film ini tidak dikembangkan dengan berimbang. Sesuai judulnya, cerita memang berangkat dari fenomena psikologis yang hanya dirasakan oleh seorang ibu. Perasaan sedih, lelah, atau kesepian yang merundung seorang ibu pasca melahirkan. Ya, film ini memang mengambil perspektif perempuan sebagai sudut pandang utama. Dinda dan suaminya Dika baru saja dikaruniai putri pertama. Suddenly, Dinda merasa hidupnya berat sekali. Istirahatnya kurang, badannya sakit. Dia udah capek 24 jam ngurusin anak, masih disuruh juga jaga badan oleh mertua. Disalah-salahin karena penampilannya jadi kucel. Sementara Dika suaminya enjoy aja. Masih bisa main PS sama teman-temannya sepulang kerja. Cuek teriak-teriak padahal anak mereka baru saja tidur. Dinda merasa cuma dirinya yang bertanggung jawab. Maka saat bertengkar hebat dengan suaminya pada suatu malam, Dinda minta dingertiin. Dinda minta Dika merasakan hidup sebagai dirinya. Permintaan tersebut akhirnya terkabul. Pagi harinya, pasangan itu terbangun dalam tubuh yang tertukar. Dinda jadi cowok, jadi Dika, dan sebaliknya, Dika kini nggak bisa lagi ngelak dari mendiamkan bayi yang nangis dengan alasan susunya kan di kamu. This whole story diceritakan dalam balutan komedi yang, ya katakanlah merakyat. Tidak dalam dialog cerdas dan situasi elegan, namun dalam dialog-dialog candaan receh dan situasi yang komikal. Karakter perempuan dan laki-laki yang dikontraskan di sini merupakan karakter yang stereotip. Dalam artian cowok digambarkan ya ngasal gitu kan, duduknya ngangkang, suka garuk-garuk, nggak higienis. Dan cewek digambarkan either sebagai sosok yang sangat feminis atau sebagai seksual objek yang kuat gitu. Tentu saja tipe yang ekstrim tersebut digunakan untuk komedi gampang yang maksimal, tatkala Dika jadi bertubuh Dinda dan sebaliknya. Film ini terutama tampak sangat gemar bikin lucu-lucuan dari cowok yang bertingkah kemayu. Ada lebih banyak candaan pada Dinda yang kini bertubuh tegap, yang membawa kita kepada kunci dari penampilan film ini, yaitu permainan acting. Vino G. Bastian dan Aurelie Moormans definitely nggak sekedar mainin cowok lembut atau cewek tomboy. Kita bisa lihat mereka berusaha benar-benar memberi nyawa karakter lawan main yang telah bertukar tubuh. Basically, masing-masing mereka mainin dua karakter sentral sekaligus. Dari dramatic point, ada cukup layer dalam tuntutan acting mereka. Melihatnya dari sini, maka komedi yang dibikin simple tadi bisa dianggap mempermudah para aktor ini. Komedi jadi tidak menghalangi dramatic point yang jadi daging dari karakter mereka. Niat film ini sebenarnya memang baik sekali. Dari pertukaran tubuh, bertukar role tersebut, ayah dan ibu diharapkan bisa lebih saling mengerti kewajiban dan kesusahan masing-masing. Bahwa menjadi orang tua sesungguhnya adalah kerja sama tim. Membesarkan anak butuh banyak pengorbanan. Pertengkaran Dinda dan Dika berawal dari Dinda yang menyangka cuma dirinya yang kerja, sementara Dika nggak kelihatan pulling the weight. Dengan merasakan kehidupan Dika, Dinda jadi sadar bahwa masing-masing mereka ternyata harus dan memang harus mengalahkan ego dan kepentingannya sendiri, demi mendahulukan apa yang terbaik bagi anak mereka. Nah, panggung cerita semakin terasa lokal karena ada lapisan soal hidup bersama mertua. Dinda dan Dika basically hidup serumah dengan ayah dan ibu Dika, cuma berbatas tembok dan pintu. Nah, ini turut jadi pemicu stresnya Dinda.
Film lebih lanjut mengembangkan ini sebagai permasalahan dengan orang tua pasangan, karena lalu si Dika sebaliknya diceritakan sebagai orang yang tampak cuek sama keluarga istrinya. Lapisan ini harusnya semakin menambah dalamnya eksplorasi pembelajaran saling mengerti. Inilah extra layernya, tambahan layer gitu. Tapi ternyata inilah yang justru jadi pembahasan yang paling diperhatikan oleh naskah. Di pembahasan inilah naskah melakukan penggalian yang cukup berimbang. Nah, kalau film ini cuma tentang hidup dengan mertua, Baby Blues bisa dapat nilai yang lebih baik. Tapi sayangnya, main course film ini kan soal stresnya ngasuh anak. Soal menjadi orang tua itu sendiri gitu. Inilah yang tidak mendapat bahasan yang berimbang justru. Film terus saja seperti memberikan pelajaran kepada Dinda. Sampai ke titik film ini menunjukkan bahwa Dika bahkan bisa jadi ibu yang lebih baik daripada Dinda. Bayangin cowok jadi ibu yang lebih baik daripada cewek. Film benar-benar memperlihatkan hampir semua keputusan Dinda dalam usahanya jadi ibu yang baik, tampak egois dan nyalahin suaminya, tanpa balik memperlihatkan perjuangan Dika itu sendiri seperti apa gitu. Dika setelah bertubuh perempuan tampak gampang saja menyesuaikan diri. Dika nggak seheboh Dinda mempersalahkan gigitan anak mereka. Bahkan anak mereka justru diperlihatkan sakit saat diurus oleh Dinda. Film merasa nggak perlu ngasih waktu untuk Dika memperbaiki sikapnya. Nggak ada adegan-adegan Dika berusaha mengerjakan pekerjaan ibu seperti masak atau ngurus anak sebagainya. Dia bisa gitu aja dan melakukannya lebih baik daripada Dinda karena dia nggak stres. Hanya ada satu keputusan Dika yang meragukan, yaitu soal ngasih ASI dari orang lain karena ASI tubuhnya nggak keluar. Tapi film menampilkan dampak adegan tersebut sebagai kesalahan Dinda justru. Dinda yang nggak ngehargain usaha Dika mencari ASI. Dinda dengan tubuh Dika diperlihatkan dipecat dari kerjaannya walaupun dia benar-benar berusaha untuk bekerja dengan baik. Nah sebaliknya kita nggak lihat Dika berusaha biar ASI-nya keluar. Dia langsung aja pakai ASI orang lain gitu. Kan nggak imbang tuh. Nah aku pikir nanti si Dinda berhasil membuat kafe tempat Dika bekerja jadi rame. Sebagai penyeimbang, Dika merasa lebih fun juga ngurus anak di rumah. Yang seperti kusebut di awal, mengarah kepada film ini ngasih solusi pandangan modern terhadap role rumah tangga tradisional yang masih banyak dianut keluarga di negara kita. Tapi ternyata film ini lebih memilih untuk memperlihatkan Dinda menyadari dia bukan orang tua yang baik karena terlarut dalam baby bluesnya. Bahwa suaminya ketika beneran ngelakuin hal yang ia pinta untuk lakukan, ketika suaminya beneran ngelakuin hal perempuan yang dia sangka suaminya nggak bisa, justru suaminya melakukannya dengan lebih baik daripada dirinya gitu. Suaminya lebih cepat belajar, sementara Dinda sendiri lebih sering mendahulukan perasaan dan emosinya sendiri. Film ini pada akhirnya yang memang memilih untuk ngajarin cewek cara menjadi ibu yang baik. Ngajarin bahwa suami juga telah berusaha sebisa mereka. Makanya ya buatku naskah film ini memang agak-agak problematis. Dari segi penyampaian atau penceritaan, film ini pengen berusaha sebaik mungkin ngeset tone komedi serta membuat logika cerita melogiskan kenapa pertukaran tubuh itu bisa terjadi. Hanya saja film ini ngambil keputusan yang salah, atau at least belum memikirkan masak-masak pilihan yang mereka lakukan. Karena menurutku film ini masih bisa melakukan hal tersebut dengan lebih baik lagi mestinya. Jadi si film ini menggunakan narator, seperti dalang, tokoh di luar cerita, di luar aturan-aturan dunia cerita, yang bergerak dalam dimensi yang berbeda dari Dinda, Dika, dan yang lain. Tokoh atau karakter Tuhan ini muncul sporadik sebagai transisi yang merangkum kejadian serta mengantarkan kita kepada apa yang terjadi berikutnya. Juga dia muncul di closing untuk ngasih kesimpulan, dan juga ada di opening untuk menyambut kemudian memperkenalkan kita kepada karakter-karakter cerita. Singkatnya, kehadiran narator tersebut justru menyuapkan kita banyak hal yang tidak perlu. Hal-hal yang mestinya bisa kita lihat sendiri dari film, kita simpulkan sendiri. Kita nggak perlu disuapin, emangnya kita bayi gitu kan. Opening film ini bisa lebih ringkas, lebih efektif dan ngalir tanpa komedi pengenalan karakter dari si narator. Film ini benar-benar nggak butuh narator, serius. Kepentingannya cuma untuk membuat pemahaman bahwa keanehan bertukar tubuh tersebut adalah keanehan yang dapat terjadi di dunia cerita mereka. Gitu kan? Karena cerita ini sebenarnya hidup di aturan yang ajaib dari si narator. Nah itulah tadi yang kumaksud soal mestinya film bisa memperlakukan ini dengan lebih baik lagi. Karena padahal alih-alih narator, bisa saja dibikin karakternya benar-benar berinteraksi dengan karakter lain. Anggap si narator ini tuh sebagai orang gila aneh yang hidup bersama Dika dan Dinda dan karakter-karakter lain gitu. Bikin keajaiban tersebut jadi karakter yang menghidupi cerita.
ketimbang muncul dan ngatur cerita dari luar. Eksposisi yang hadir bersama narator nggak dibutuhkan karena hanya menghambat pace cerita. Nonton ini ada beberapa kali aku ngikik juga, beberapa kali aku membatin, wah bener sih, ada yang kayak gitu di dunia nyata gitu. Potretnya yang simplistik itu memang beresonansi juga dengan masyarakat. Film ini punya niat baik dan pesan yang juga baik. Hanya saja masalahnya, penyampaian dan perspektifnya timpang. Film ini tidak mempertanyakan gagasan, melainkan dengan pedenya ngasih jawaban mutlak. Karakter-karakternya diposisikan sebagai objek dari jawaban yang diusung, bukan sebagai subjek. Sebenarnya ini sama saja dengan film-film agendais yang biasa kita saksikan, yang biasa aku review juga. Biasanya kan film agendais suka hadir dengan karakter perempuan yang selalu benar. Nah, film ini tampil dengan karakter perempuan yang terus-menerus dipersalahkan. Dan yang keduanya tuh sama-sama hadir untuk ngasih gagasan yang tidak seimbang gitu. Pembahasannya nggak seimbang perspektifnya. Tapi aku percaya bakal ada juga penonton yang sependapat sama film ini, karena kayak film agendais yang penggemarnya juga banyak banget karena satu gagasan. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Baby Blues. That's all we have for now. Menurut kalian apakah gender role tradisional dalam parenting masih relevan untuk diterapkan? Jika tidak, kenapa? Apa faktor yang menyebabkan gender role tersebut kini bisa berubah? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.